Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja airbag dan bagaimana airbag bisa melindungi kita ketika terjadi sebuah kecelakaan. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Sebelum kita menyelami lagi bagaimana cara kerja airbag dan bagaimana airbag ini bisa melindungi diri kita ketika kita mengalami kecelakaan, kita harus pahami dulu bahwa airbag ini adalah salah satu instrumen pelindung kita yang bekerja ketika mobil mengalami impact atau tabrakan. Tapi airbag ini tidak bekerja sendiri. Airbag ini akan bekerja dengan baik didampingi oleh sabuk pengaman atau seatbelt kita. Karena tanpa seatbelt, airbag tidak akan berfungsi secara optimal dalam melindungi diri kita. Airbagnya mungkin bisa mengembang dengan sempurna, tapi kalau kita tidak mengenakan sabuk pengaman dengan baik, pengamanan yang kita peroleh atau perlindungan yang kita peroleh tidak akan optimal karena kita tidak terikat dengan baik pada kursi. Itu sebabnya kalau Smart Drivers perhatikan di area airbag, dia tidak hanya tertulis airbag, tapi tertulis adalah ada 3 huruf di sana, SRS, airbag. Apa itu SRS? SRS artinya adalah Secondary Restraint System. Artinya adalah alat pengaman sekunder. Jadi airbag ini membantu sabuk pengaman sehingga perlindungan yang kita peroleh menjadi lebih maksimal. Lalu bagaimana cara kerja sebuah airbag? Jadi airbag ini sekali lagi adalah sebuah sistem di mana airbag ini akan memiliki beberapa sensor, antara lain yang paling utama biasanya diletakkan di bumper depan. Kemudian juga diletakkan di titik-titik penting lain dari kendaraan, bahkan dia akan terhubung dengan alat pengunci sabuk pengaman kita. Ketika sensor-sensor yang ada di mobil kita mendeteksi bahwa kendaraan kita mengalami tabrakan atau mengalami benturan, maka sensor itu akan mengirim sinyal kepada airbag dalam waktu kurang dari 1 detik atau bahkan dalam waktu sepersekian detik. Dia akan mengirimkan sinyal dan memerintahkan untuk airbag mengembang. Begitu dia mengembang dengan sempurna hanya dalam hitungan sepersekian detik, disitulah yang akan menjaga kita untuk tidak bergerak. Dengan syarat, sekali lagi, syaratnya adalah kita mengenakan sabuk pengaman. Karena ketika kita mengenakan sabuk pengaman, sebagian besar beban badan kita akan ditahan oleh sabuk pengaman untuk tetap menempel pada kursi. Nah, begitu kita ditahan oleh sabuk pengaman dibantu dengan airbag yang mengembang sehingga kita tetap ada di posisi yang aman dan terlindung. Sementara kalau kita tidak mengenakan sabuk pengaman ketika terjadi benturan tadi, misalnya kalau kita menabrak sesuatu di depan ya, ada benturan dari arah depan. Kemudian kita akan terdorong karena adanya gaya dorong akibat benturan tadi dan berbarengan dengan airbag yang mengembang. Sehingga di posisinya seperti itu kita akan dalam tanda kutip menabrak airbag. Dan itu justru bisa menimbulkan cedera. Nah, sekali lagi, airbag itu penting, tapi harus berdampingan bekerja dengan sabuk pengaman kita sebagai alat pelindung primer atau utama kita. Airbag yang mengembang itu akan memberikan perlindungan lebih pada bagian depan. Misalnya kita ambil airbag yang paling sederhana, misalnya airbag yang hanya ada di bagian, biasanya ada di bagian setir ya. Begitu dia mengembang, dia akan menahan dada kita dan juga menahan posisi kepala kita. Sementara bagian belakang kita kan sudah dijaga oleh headrest atau head restraint yang ada di belakang kursi, bagian dari kursi kita. Ketika kita ditahan dengan baik oleh airbag, maka tidak akan banyak pergerakan apapun posisi kendaraan kita. Nah, ini akan mengurangi dampak terutama kepada badan kita dan penumpang. Biasanya airbag yang tertahan oleh airbag, dia akan tetap pada posisinya dan lebih terlindung, tidak terpental-pental, dan juga menambah efektivitas dari pengamanan yang diberikan oleh sabuk pengaman. Selama ini yang kita kenal mungkin airbag yang adanya di depan ya, dari depan biasanya ada di setir atau di sisi penumpang depan. Tapi seiring perkembangannya melihat dari begitu efektifnya penggunaan airbag ini dalam menekan
risiko kecelakaan, artinya mengurangi dampak dari sebuah kecelakaan, maka beberapa produsen kendaraan bahkan melengkapi airbag tidak hanya dari depan, tapi juga dari sisi kiri, kanan yang bisa menjaga penumpang seakan-akan penumpang itu atau pengemudi juga terlindung dalam sebuah bubble ketika terjadi benturan, sehingga efek dari benturan itu tidak memiliki dampak yang parah bagi orang-orang yang ada di mobil tersebut. Bahkan juga teknologi airbag ini diadopsi di sepeda motor. Cuma mungkin bukan di motornya airbagnya, tapi ada sistem yang mirip seperti airbag yang digunakan di jaket dari pengendara sepeda motor. Sehingga ketika misalnya si pengendara ini jatuh, airbag ini mengembang akan mengurangi dampak benturan ya. Karena kan kalau sepeda motor begitu jatuh dia terpental. Dengan adanya sistem seperti airbag ini yang mengembang di jaket dari si pengendara motor ini, itu bisa mengurangi dampak benturan pada si pengendara. Oke, itu tadi fungsi dan dampak dari airbag. Sekarang bagaimana cara kita memelihara airbag di mobil kita? Nggak banyak yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah dari kebiasaan kita ketika start atau menyalakan mobil. Biasakan sebelum kita start, ketika kita masukkan kunci kontak buat mobil yang masih menggunakan kunci kontak, kemudian kita putar ke posisi on, tahan dulu. Kita akan melihat logo airbag di dashboard akan menyala. Tunggu dulu sampai logo itu mati. Ketika logo itu menyala, mungkin analogi sederhananya adalah sistem sedang loading ya. Ketika lampunya mati, artinya sistem sudah ready. Baru kita nyalakan mesin. Nah, kalau mobil yang keyless gimana? Ya sebenarnya begitu kita masuk, kita injak rem, biasanya mobil-mobil yang keyless, dia sudah sistemnya akan menyala. Tunggu sebentar, nggak perlu terlalu lama, kurang lebih 5-10 detik. Nah, ketika sudah selesai, baru kita start engine atau kita nyalakan mesin kendaraan kita. Mobil-mobil yang lebih canggih sebenarnya bahkan sistemnya sudah on ketika kita berjalan mendekati kendaraan. Jarak kira-kira 10 cm aja mereka sudah menyalakan sistem siap untuk bergerak. Itu tadi dari sisi cara kita menyalakan kendaraan. Satu lagi adalah periksakan sistem airbag kita secara berkala. Ya, mungkin tiap 3 atau 5 tahun sekali tergantung apa yang disarankan oleh pabrikan mobil. Karena kita bicara airbag berarti ada gas yang disimpan dalam tekanan tinggi. Mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi dalam seiring waktu mungkin perlu misalnya diganti atau minimal dicek apakah masih layak atau tidak. Jadi ketika diperlukan, sistem ini bisa bekerja secara optimal. Oke Smart Drivers, itu tadi pembahasan mengenai airbag. Mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang mengalami airbagnya mengembang karena artinya kita mengalami kecelakaan. Sama-sama kita jaga keselamatan kita dan orang-orang yang kita cintai dan kita buat jalan raya menjadi lebih aman buat kita semua. Stay smart on the road.